materi ini cukup penting untuk kita. Jadi saya meminta dengan Pak Fasilitator kemarin, apakah bisa tidak saya melibatkan beberapa sekolah? Katanya boleh itu Pak Guru, itu ide bagus karena kami sekolah hanya 4 orang. Jadi sekalian untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai peningkatan kompetensi kita. Jadi baik, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan, mari kita memulai kegiatan kita pada hari ini tentang budaya positif di lingkungan pendidikan kita. Di sini dari budaya positif itu ada latar belakangnya. Budaya positif di sekolah berawal dari kesadaran bahwa belajar yang mendukung dan menyenangkan sangat penting untuk perkembangan akademis dan emosional siswa. Budaya positif menyangkut nilai-nilai seperti rasa hormat, kerjasama, tanggung jawab, dan kejujuran yang diterapkan dalam interaksi sehari-hari antara siswa, guru, dan staf sekolah, dan juga dengan orang tua dan komite. Penelitian telah menunjukkan bahwa ketika siswa merasa dihargai untuk didukung, mereka cenderung lebih termotivasi untuk belajar dan berprestasi. Selain itu, budaya positif juga membantu mengurangi perilaku negatif seperti bullying, yang saling olok, teman-teman terus yang mungkin rasa nakal, mungkin tidak diperhatikan, sehingga meningkatkan rasa percaya diri serta kesejahteraan mental siswa. Jadi untuk meningkatkan budaya positif ini maka perlulah kerjasama antara guru, kepala sekolah dengan orang tua dalam proses pendidikan di sekolah kita. Bagaimana budaya positif itu bisa terbentuk di sekolah kita? Jadi yang kita harus lihat itu yang pertama itu tugas dan peran kita sebagai seorang guru. Jadi sebagai seorang guru itu menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, kita itu seperti petani. Jadi yang namanya petani itu kita hanya bertugas untuk merawat tanaman atau benih untuk tumbuh. Jadi siswa itu yang hadir di sekolah itu bukanlah yang kita anggap sebagai kertas kosong atau apa, mereka sudah mulai punya potensinya masing-masing. Jadi kalau namanya petani, seorang guru itu kita bertugas hanya merawat, terus membersihkan, contohnya misalnya kalau di kebun itu kita hanya bisa membersihkan rumput, memberi pupuk dan segala macam. Kita tidak memaksakan bahwa padi itu harus tumbuh menjadi jagung atau jagung itu tumbuh menjadi pala atau cengkeh dan lain-lain. Jadi anak itu punya karakternya masing-masing. Makanya di sini makna dari tugas kita sebagai guru itu tugas menuntun siswa. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita guru itu adalah salah satu sumber belajar, kita mengajarkan, kita yang paling tahu. Tetapi sebenarnya siswa itu sudah punya potensinya masing-masing, itu yang harus kita sadar. Nah, materi kita pada hari ini ada 6. Yang pertama itu perubahan paradigma, stimulus respon, terus teori kontrol, arti kata disiplin dan motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Mungkin ada beberapa kata di sini mungkin yang Bapak Ibu baru dengar. Yang pertama ini kegiatan perubahan paradigma. Nah, coba kita lihat di sini. Kita membayangkan mungkin ada sesuatu di tangan kita. Dan di sini ada 2 pasang dengan pasangan teman masing-masing. Coba kita buat. Kita mengepalkan tangan kita dengan kuat bahwa di dalam tangan kita itu ada harta yang berharga dan sangat berharga sekali. Nah, dan setelah itu teman Anda yang di samping mencoba untuk merayu kita, mencoba untuk berusaha membuka tangan kita ini. Tetapi karena ini adalah harta yang berharga bagi kita tidak mau membukanya. Nah, coba, mau dipaksakan sebagaimanapun dengan cara apapun, kita tidak mau membukanya. Dan
di sini yang namanya kontrol diri. Kira-kira apa yang terjadi ketika mungkin siswa juga dia menutup apa yang potensi yang dia miliki. Nah, harta berharga itu adalah potensi. Nah, kita lihat. Nah, pertanyaan ini, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Nah, ketika kita menutup ini, yang berhak membuka itu apakah teman kita atau kita sendiri? Nah, terus mengapa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Ini pertanyaan. Yang kedua, apakah Anda atau teman Anda menutup kepalan tangan Anda? Yang membuka dan menutup. Mengapa dan apa alasannya Anda atau teman Anda tetap menutup kepalan tangan mereka atau tangan Anda? Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan kita? Dan yang mengontrol diri kita itu siapa? Teman kita atau kita sendiri? Nah, mari kita lihat jawabannya. Jadi mungkin dari teman-teman tadi membayangkan bahwa yang bersedia membuka dan menutup tangan kita itu ada apa? Menjawab bahwa diri saya sendiri. Tetapi ada juga yang menganggap mungkin temannya mungkin diberi apa? Imbalan atau diberi uang, kau boleh membuka. Nah, kita seperti manusia seperti ini. Jadi ada hal-hal yang kita menjaga, tapi ada rayuan yang masuk, kita tidak bisa menahannya. Sehingga ini. Terus pertanyaan ketiga itu, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya? Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita atau diri kita sendiri. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Jadi ada kebutuhan dasar. Jadi kalau kebutuhan dasar kita mungkin uang dan ada teman bayar uang, ya kita buka terpaksa. Tapi kalau kita bilang, oh jangan, ini adalah berharga sekali bagi saya, kita akan tetap menutupnya dan membukanya hanya kita yang tidak mengontrol. Nah, bagaimana hubungan dengan sekolah kita dengan kelas dan siswa kita di dalam kelas? Nah, di sini ada perubahan paradigma atau teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Jadi ilusi yang pertama itu guru mengontrol murid. Kita dari kegiatan tadi yang mengontrol itu ada diri kita sendiri, tetapi yang terjadi di lingkungan kita selama ini mungkin guru yang mengontrol murid. Nah, dan di sini pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita harus ingat itu. Kalau dia tidak mau belajar, kita tidak bisa memaksanya, tapi kita harus memberikan stimulus atau motivasi. Nah, kita tidak memaksa. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi, murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi ketika kita mengontrol, murid ingin, tetapi kadang-kadang ada orang yang tidak mau sama sekali, itu dia akan masuk bodoh, yang namanya masuk bodoh. Yang kedua, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi ketika di sekolah itu mau tidak mau, jadi guru harus mau sesuai dengan kontrol. Murid pasti ingin dikontrol oleh guru, itu kena terpaksa. Yang ketiga itu, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Dan seperti tadi, punya tujuan. Apakah ketika guru mengontrol murid itu, tujuan murid itu apa? Yang kedua itu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Ya, seperti tadi kita membujuk dan lain-lain, itu salah satu bentuk kontrol. Yang kedua, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kadang-kadang kalau tidak terus menyuruh, kadang-kadang siswa juga bosan. Nah, jadi ini yang namanya kontrol. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu yang biasa kita lakukan. Jadi kita mengkritik orang supaya orang itu berubah, kita merasa berhasil. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Ketika kita memaksa mereka belajar tapi mereka tidak mau, kita mengkritik mereka, akhirnya murid itu merasa dirinya itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan di sini mereka
akan merasa buruk tentang diri mereka. Terus mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kadang-kadang kita menggunakan suara halus tapi maknanya negatif. Dan ini yang membekas pada murid kita nanti, bukannya hal yang baik tetapi hal-hal yang buruk. Dia akan menghindar, mungkin merasa dirinya kurang dari teman-temannya dan lain-lain. Ya, dan yang ini bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin kita karena guru itu lebih tua dari siswa di tingkat SD, dan kita merasa bahwa kita tuh boleh memaksa siswa untuk berbuat sesuatu. Jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu, menyuruhnya belajar, membaca, mengadakan tugas dan lain-lain. Terus apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah ini, ketika kita memaksa siswa itu akan, ketika mereka masuk SMP atau SMA, ketemu kita di jalan, woi guru teh jahat mereka, paksa kami kita lari di lapangan dan segala macam. Nah, ini yang membuat siswa itu menganggap kita tuh nanti ada kesan buruknya untuk kita. Nah, di sini ada perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Dari permainan tadi kita nih, bisakah kita mengontrol seseorang? Dan kita yang stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi mungkin pandangan saya dengan pandangan Pak Kaspar tentang pendidikan itu mungkin berbeda, atau dan lain-lainnya tentang perilaku anak mungkin agak berbeda. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi ketika orang melakukan hal buruk atau hal baik itu punya tujuan. Nah, terus yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Yang sebenarnya terjadi dalam teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain ataupun sebaliknya tadi. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Ketika kita membuat bujukan itu gagal, kita boleh membuat pemaksaan. Tetapi yang dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya kolaborasi itu membangun kerjasama. Terus model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol, model berpikir itu menang dan menang, tidak pernah berpikir untuk kalah. Dia mau lakukan kesalahan atau yang benar pun itu semua tujuan untuk menang. Nah, di sini setiap kita adalah pribadi yang unik, punya kemerdekaan pribadi. Bagaimana kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara? Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi itu yang namanya merdeka. Kita terlepas dari perintah dan juga mari kita dapat memerintah diri kita sendiri. Dan yang kedua itu, apa makna kata disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin atau disebut disiplina yang artinya belajar. Jadi kata disiplin itu sebenarnya belajar dalam bahasa Latin. Terus makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Dan disiplin harus ini, harus itu. Dan itu kadang-kadang membuat orang tidak nyaman. Dari kata disiplin tadi ada yang namanya teori motivasi perilaku manusia. Perilaku kita manusia itu ada motivasi-motivasi yang
dapat memberikan dampak untuk kita. Yang pertama itu, ketika kita melakukan sesuatu, itu tujuannya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu adalah motivasi eksternal dari luar. Jadi misalnya siswa tidak datang sekolah atau terlambat datang sekolah, terpaksa dia harus bangun pagi, harus datang sekolah, tidak makan, tetapi yang dilakukan itu bukan karena dia sadar, tetapi dia takut dihukum. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang-orang lain atau institusi. Kadang-kadang melakukan jawab benar dan lain-lain, atau aktif di kelas karena kita guru mungkin ada memberikan sebuah penghargaan, dapat permen, mungkin dapat bintang dan lain-lain. Nanti kita lihat apakah penghargaan itu bagus atau tidak untuk anak-anak. Mari. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Itu motivasi dari dalam diri kita sendiri. Nah, itu adalah tujuan dari kata disiplin positif. Nah, dari ketiga ini, kira-kira yang kita lakukan selama ini tuh nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Nah, yang sering kita lakukan sekarang, motivasi kita untuk melakukan sesuatu itu, kita lihat di nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 yang sering kita lakukan selama ini. Nah, Bapak Ibu bisa merefleksi sendiri dari dalam diri. Ya memang kita lebih banyak yang pertama itu, yang satu dengan yang kedua. Tidak takut mendapat hukuman. Yang kedua itu kita takut untuk mendapatkan imbalan. Tetapi yang sebenarnya yang harus dipahami bahwa kita melakukan sesuatu itu di nomor 3 ini. Menghargai diri sendiri, menjadi insan yang sesuai harapan kita. Anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu dengan nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik atau kemerdekaan pribadi. Jadi maksudnya setiap perilaku anak di sekolah itu yang mereka lakukan bukan atas dasar tadi hukuman atau imbalan, tetapi mereka dasar adalah motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Jadi mereka melakukan sesuatu itu bukan karena terpaksa atau takut dihukum. Nah, bagaimana budaya positif itu dibangun? Jadi budaya positif dibangun itu kita lihat ada lingkaran yang paling besar, lingkaran merah. Terus yang kedua itu lingkungan yang positif, itu mungkin di sekolah. Lingkaran yang besar itu ada lingkungan masyarakat. Terus keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, itu. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Mungkin sekarang kita Bapak Ibu mungkin pernah dengar bahwa sekarang itu namanya peraturan kelas itu mungkin sudah tidak disebutkan lagi, tapi namanya keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi ini ada jawaban, ini mungkin kita bisa menjawab, merefleksi. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira mengapa, Pak Gaspar? Alasannya kita harus menggunakan helm, menjaga keselamatan. Terus yang kedua apa lagi kira-kira? Aturan lalu lintas. Nah, kita menjaga keselamatan diri kita atau mematuhi aturan lalu lintas. Nah, terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci dan menjaga jarak pada saat itu seperti kita pada saat corona itu? Mengapa? Pasti jawabannya takut tertular atau infeksi. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, dari tadi takut mendapat sanksi atau hukuman, takut materi terlewatkan. Nah, dan untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi motivasi dari dalam diri itu bukan memaksa kita takut kepada peraturan, tetapi itu adalah muncul atas dasar kesadaran diri kita sendiri.
sini contoh kesepakatan kelas ya. Jadi kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kesepakatan kelas yang sebelahnya itu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum sesudah kegiatan, aktif dalam kegiatan pembelajaran. Apa itu keyakinan kelas? Jadi keyakinannya itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Ingat kata disepakati. Kalau namanya peraturan itu kadang-kadang orang membuat tanpa kesepakatan bersama. Tetapi sebuah keyakinan itu harus ada yang namanya kesepakatan. Yang tujuannya apa? Tujuannya itu untuk membuat orang itu merasa nyaman, merasa dihargai, sehingga mereka dapat memahami kira-kira nilai-nilai apa yang terkandung di dalam keyakinan-keyakinan yang dibangun secara bersama-sama ini. Bagaimana kita membentuk keyakinan kelas atau sekolah? Di sini, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Karena kan kalau aturan itu kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus yang kedua, tidak boleh datang terlambat. Peraturan-peraturan seperti itu tidak boleh dan lain-lain. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ingat, kata positif. Kadang-kadang kita menggunakan peraturan tetapi dengan kalimat yang negatif. Nah, kita bisa contohnya apa ya? Jangan membuang sampah sembarangan. Tetapi harus yang positif sebenarnya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kadang-kadang kita salah menggunakan bahasa. Yang berikut, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas atau sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas atau sekolah lewat kegiatan surat pendapat. Nah, tadi membangun kesepakatan. Jadi ketika kita membuat kesepakatan kelas sebelum memulai pembelajaran, ya kita tanya kira-kira apa yang diinginkan. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jika ada keyakinan kelas yang mungkin sudah tidak diperlukan lagi atau sudah bagus apa, kita mungkin bisa mengganti dengan keyakinan yang lain. Atau memang kalau ada keyakinan kelas yang susah ikuti oleh semua siswa, coba kita yang namanya selalu meninjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada prosedur tadi seperti tadi kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas itu harus atas dasar diskusi. Ketika mendapatkan itu kita mengumpulkan hasil-hasil yang kesepakatan itu, terus kita membuat kesimpulan dan hasilnya sebuah keyakinan kelas atau sekolah. Tetapi tadi ingat, keyakinan itu tidak perlu terlalu banyak-banyak, tetapi harus yang bisa dipenuhi pada saat itu. Contohnya, contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang, melakukan tugas, saling menghargai, perlu merasa aman. Kelas 5, bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Salah satu ini juga contoh yang keyakinan kelas.
Terus saling menghargai, hadir di kelas tepat waktu, aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, jadi contoh kata saling menghargai ini banyak sekali yang terkandung di dalam. Jadi ada menghargai teman, menghargai guru, ada ketika bertanya harus mengajukan tangan dan lain-lain. Jadi tidak perlu kita menjabarkan semua, tapi hanya di kalimat saling menghargai ini saja. Terus ini yang pertama, yang kedua. Ini contoh kesepakatan sekolah. Kehadiran, kebersihan, kekeluargaan, ketertiban, keaktifan dan kenyamanan. Nah, dari kata kehadiran, kebersihan, kekeluargaan, ketertiban dan keaktifan dan kenyamanan itu banyak sekali makna-makna yang terkandung atau nilai-nilai yang terkandung di dalam. Kehadiran, hadir tepat waktu, mengikuti kegiatan upacara tepat waktu dan lain-lain. Hadir di kelas tepat waktu, itu contohnya. Kebersihan, menjaga kebersihan sekolah, menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan diri. Daripada kita tulis semua itu, kita hanya ambil yang ini. Terus kekeluargaan. Nah, kekeluargaan itu saling menghargai tadi, saling menghormati, tidak mengganggu teman, menghormati guru, tidak ribut di kelas dan lain-lain. Ketertiban, begitu ketertiban. Keaktifan di kelas. Semangat, senang belajar, bertanya, terus mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama atau aktif dalam kelompok. Jadi itu semua tekan. Kenyamanan. Kenyamanan berarti tidak dihukum, datang sekolah mereka dengan penuh senang dan semangat. Daripada kita tulis semua, dan kita hanya ambil yang namanya kalimat yang kata-kata yang menjadi menunjukkan bahwa banyak nilai yang terkandung di dalam. Ini ada 10 kesepakatan kelas kami. Datang tepat waktu, hormati guru dan teman, gunakan kata-kata yang baik, bersiaplah untuk belajar, angkat tangan, katakan tolong dan terima kasih, tidak berlari di kelas, mendengarkan, jaga meja tetap rapi, berbagi dan bergiliran. Dan itu tergantung guru. Jadi membangun kesepakatan itu kalau di dalam kelas berarti guru dengan siswa. Kalau di sekolah berarti kepala sekolah, guru, siswa dan orang tua kalau bisa. Nah, di sini kita lihat penghargaan itu seperti yang kita lihat dari awal tadi, bahwa kadang-kadang penghargaan itu sama kita menghukum. Kadang-kadang kita bilang kita memberikan penghargaan itu dapat memberikan dampak yang baik, tetapi lama kelamaan penghargaan itu adalah sebuah hukuman sebenarnya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi motivasi itu tergantung penghargaan. Kehilangan motivasi intrinsik dari dalam tadi. Kita lanjut di motivasi itu. Jadi ketika kita memberikan penghargaan, siswa melakukan sesuatu itu karena ada hadiah tadi. Ketika sudah tidak diberikan hadiah, siswa itu sudah tidak mau melakukan. Begitu juga dengan kita. Yang kedua itu penghargaan menghukum. Karena yang tidak mendapatkan penghargaan itu merasa diri mereka itu seperti dihukum. Kenapa teman lain dapat kok saya tidak? Jadi itu mulai ada namanya jarak. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Ya kadang-kadang karena mau dapat penghargaan jawabannya cepat-cepat, tidak berpikir. Terus penghargaan tidak efektif. Ya itu seperti tadi, jika tidak ada yang mendapat itu maka ada rasa kekecewaan. Yang berikut penghargaan merusak hubungan. Jadi ada yang iri, ada yang tidak mampu. Mungkin contoh di sekolah, saya selalu memberikan penghargaan pada siswa, tetapi ada guru mungkin yang tidak melakukannya. Akhirnya siswa itu lebih senang ke gurunya tersebut daripada gurunya ini. Jadi ketika pelajaran saya tidak mau ini guru tidak ada hadiah dan lain-lain. Jadi itu hati-hati. Kadang-kadang kita bilang penghargaan itu bagus. Nah ini. Selain penghargaan tadi ada hukuman dan konsekuensi. Kita lihat. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi. Karena masuk terlambat ke sekolah. Dan kadang-kadang kita guru bilang karena kita suruh siswa mencatat 100 kali ini supaya dia bisa
tulis. Nah, rajin tulis. Tetapi ini masuknya di hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga hukuman atau di lapangan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker atau sepatu yang benar atau baju yang sesuai dengan harinya di sekolah. Itu adalah hukuman. Menggantikan kertas atau tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini sanksi atau konsekuensi. Jadi beda, ada hukuman, sanksi dan konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam pada hari Senin contohnya. Itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, itu sanksi. Kenapa di atas tadi hukuman, di bawah sanksi? Nah, karena di bawah itu sesuai dengan dia punya mata pelajaran karena olahraga PJOK. Dari kalau bukan guru PJOK itu sudah itu kita hukum siswa itu. Tapi susah. Nah, ini hukuman, sanksi dan konsekuensi berbeda. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Sanksi itu konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, tetapi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, sanksi atau konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Ketika kita memberikan konsekuensi bukan hukuman. Paksaan, jadi kalau di sanksi dan konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Dan seterusnya ini. Yang paling terakhir itu ketika kita memberikan hukuman itu, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ketika anak membuat kesalahan, mereka tidak akan jujur. Kenapa? Karena mereka takut dihukum oleh guru. Terus yang kedua, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau kita sanksi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Terus yang terakhir itu kehilangan hak, dia tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Tapi hanya bersifat sementara konsekuensi. Tidak, kalau hukuman itu terbawa akan sampai mereka besar. Kita suka pukul siswa, nanti ketika kita ketemu di jalan seperti tadi, dia akan berbisik ke teman, Pak Guru kayak ada koma kami. Ini Pak Guru dulu pukul kami ini sampai begini-begini. Itu yang menurut kita bilang ceritanya bagus, tapi sebenarnya ada dendam di mereka. Nah, seluruh tindakan manusia sebetulnya adalah upaya memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasarnya. Perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai sebetulnya terjadi karena kegagalan memenuhi kebutuhan dasar. Nah, ada kebutuhan dasar. Nah, kira-kira apa saja kebutuhan dasar manusia? Nah, ini ada 5. Bertahan hidup, cinta dan kasih sayang atau rasa memiliki dan dimiliki, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Ini adalah kebutuhan dasar dari semua manusia. Begitu juga dengan anak-anak kita di sekolah. Manusia itu ketika lahir sudah punya 5 kebutuhan dasar ini. Itu yang kita tidak bisa menghindar lagi. Artinya dari kebutuhan dasar ini, segala perilaku yang kita buat itu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita ini. Nah, ini. Bagaimana sikap kita agar kebutuhan dasar anak terpenuhi? Nah, kita lihat yang pertama ya. Bertahan hidup. Bertahan hidup sudah pasti. Namanya semua manusia punya kebutuhan dasar untuk yang namanya bertahan hidup. Nah, kita lihat di sini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama tadi kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, kebutuhan apa? Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Itu untuk bertahan hidup. Itu sudah pasti. Kebutuhan biologis dan lain-lain. Yang namanya kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial. Nah, kebutuhan ini kadang-kadang di sekolah itu sering terjadi. Siswa itu kadang-kadang diam atau tidak
masuk sekolah, tidak aktif di kelas. Kenapa? Karena mereka kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu belum terpenuhi. Nah, jadi apa tugas kita guru? Mungkin di rumahnya orang tuanya sering pukul, atau orang tuanya mungkin di Malaysia. Dan tugas kita guru itu memberikan kasih sayang dan membuat siswa itu agar memiliki rasa diterima di lingkungan sekolah. Jangan sudah di rumah dia kena marah dari dia punya papa mama, sampai di sekolah kita guru tambah marah lagi dia. Nah, makanya anak ketika dia tidak mendapatkan rasa kasih sayang, ada hal-hal yang mereka lakukan, misalnya nakal atau menyendiri dan lain-lain. Yang ketiga, penguasaan. Nah, kadang-kadang anak-anak tuh ada yang namanya memiliki kebutuhan untuk kemampuan memenuhi kekuasaan. Jadi ada yang di sekolah itu ada yang lebih macam kita lihat suka mengganggu teman, suka memukul, memarahi teman, itu untuk memenuhi kekuasaan tadi. Dia mau dirinya itu ada kuasa. Jadi apa yang harus dilakukan? Beri dia jabatan ketua kelas, dia ingin menjadi ketua kelas, mungkin ketua OSIS dan lain-lain. Jadi ketika siswa tidak terpenuhi kekuasaan itu, banyak tindakan negatif yang akan ditimbulkan. Nah, kebebasan. Kebebasan itu kebutuhan dasar manusia yang berikutnya, itu kebebasan. Nah, ketika kita belajar, kadang-kadang kita semuanya di dalam kelas. Tetapi kadang ada anak yang sebenarnya di kelas itu bosan. Ini ada kebebasan. Jadi kita harus perhatikan itu dasar kebebasan. Bisa saja dia lebih mau. Tidak apa kalau pelajaran matematika kita belajar di lapangan. Tidak apa-apa, tidak masalah. Mungkin ada siswa yang mau belajarnya dengan cara seperti ini, seperti itu. Kadang-kadang kita guru hanya menentukan bahwa hari ini harus begini, hari ini harus begitu. Tetapi kita ingat bahwa kebutuhan dasar itu ada yang namanya kebebasan. Setiap manusia ingin memiliki sebuah kebebasan. Nah, jadi kebebasan apa? Jadi kita yang namanya kebebasan itu sesuai dengan pilihan. Ada yang banyak bergerak siswa itu. Kadang-kadang kita lihat yang suka bermain, ada yang pendiam, yang suka menggambar. Jadi pelajaran itu kita terapkan sesuai dengan pilihan atau kebebasan, kebutuhan kebebasan tadi. Kadang-kadang kita mau di kelas semua, kita tidak pernah tanya ke siswa hari ini kita mau belajar di mana. Pernah tidak? Tidak pernah kan? Masuk atau hari ini kita mau belajar apa? Hari ini kita mau berbuat apa? Tidak pernah. Kita kadang-kadang datang masuk langsung, nah ini soal matematika kerjakan. Kita kurang memperhatikan kebebasan dari kebutuhan dasar manusia. Yang berikut itu kesenangan, mencari kesenangan, bermain, tertawa dan lain-lain. Jadi kadang-kadang yang namanya kesenangan itu harus ada di dalam kelas juga. Kebutuhan dasarnya sudah dibawa dari siswa tadi, dari semua kita tadi. Jadi kalau kesenangan berarti pembelajaran dilakukan harus senang. Kalau kita dengan cara bermain, tidak perlu kita kejar materi apa-apa, tetapi siswa itu yang namanya tingkat SD itu lebih senang yang namanya ada menurut Kiai Bapak Kiai Dementara itu tingkat wiraga. Itu lebih ke raganya yang bergerak, bukan ininya, tapi raganya. Mereka lebih suka bermain, lari, sana sini. Itu tingkat SD sudah pasti, sudah baca. Selanjutnya kita masuk ke 5 posisi kontrol. Bagaimana sikap kita agar kebutuhan dasar anak terpenuhi. Nah, kita masuk di 5 posisi kontrol tadi. Ini kontrol kita sebagai guru terhadap anak-anak kita di sekolah. Jadi yang pertama itu kita lihat yang gagal. Posisi kita sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, terus teman, pemantau dan manajer. Selama ini posisi kita di sekolah itu kita di posisi mana? Penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Mungkin dari ada yang bisa berbagi. Dari penghukum ini kita lihat guru berbuat apa? Menghardik, menunjukkan, menyakiti, menyindir. Membuat merasa bersalah itu, oh seharusnya begini, kamu membuat ibu kecewa atau bapak kecewa.
teman itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi kalau tidak masuk atau apa namanya kalau posisi teman, jadi lebih dengan nada suara yang sebagai teman posisi. Terus pemantau, dia menghitung mengukur berapa kali siswa itu salah. Hanya begitu saja. Terus hari ini hanya lihat kamu hari ini pakai baju apa, sepatu apa, tidak hanya memantau saja. Dan yang terakhir itu manajer. Yang lebih jelas kita lihat di sini 5 posisi kontrol. Nah, di sini penghukum. Kontrol kita guru yang pertama itu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Kita bilang hukum hanya fisik, tapi kadang-kadang hukum juga ada yang verbal dari kata-kata. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memadukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas kalau kau tidak ikut saya punya aturan, kau akan dihukum. Kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Kita kasih begitu. Ada siswa yang selesai kerja, belum selesai kerja, kamu pasti setiap kali kasih tugas, pasti kamu yang terakhir paling terakhir kerja. Itu secara tidak sadar kita menghukum siswa secara verbal. Pembuat merasa bersalah. Jadi pembuat merasa bersalah itu kadang-kadang kita guru omongnya lembut sekali, tetapi menyakitkan. Jadi begini, berapa kali Bapak harus bilang kepada kamu. Terus bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Terus ibu sangat kecewa sekali dengan kamu ketika siswa berbuat salah, tidak bilang, Bapak ibu kecewa sekali dengan kamu. Ini kalau Bapak pas sekolah tahu atau ibu orang tua kamu tahu, Pak guru yang disalahkan. Akhirnya siswa berpikir, saya tadi buat begini, jadi korbannya orang lain, bukan dia. Jadi itu membuat merasa bersalah. Bagaimana di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Seperti tadi ketika kita membuat orang merasa bersalah, mereka menilai diri mereka itu buruk. Gara-gara saya, dia jadi begini. Jangan sampai nanti gara-gara saya Pak guru dimarahi oleh kepala sekolah atau dimarahi oleh orang tua saya seperti itu. Yang berikut teman. Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau kalimat-kalimat yang membangun. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Contoh biasanya kita buat begini, ayo bantulah kerja tugas ini supaya Bapak selesai mengumpulkannya. Terus ayo ingat, kau ingat tidak kemarin Bapak sudah bantu kau. Jadi hari ini kau bantu Bapak kerja. Jangan buat Bapak kemarin di kelas gitu. Ketika anak berbuat salah atau apa, kita menjawab, tidak apa hari ini aman. Besok jangan ulangi lagi. Itu posisi teman itu. Kira-kira apa dampaknya bagi murid? Jadi ini murid akan tergantung pada guru tersebut. Ketika kita merasa membuat nyaman dengan pada posisi teman, jadi dengan yang lain itu tidak. Kalau kita di SD mungkin tidak terlalu, tapi kalau misalnya di SMP atau di SMA, mereka akan memilih suka dengan guru yang ini. Ketika guru yang itu masuk, mereka tidak senang. Itu yang membuat murid itu merasa bergantung ketika kita pada posisi teman. Pemantau tadi mengawasi, dan dia hanya bertanya, tahu tidak hari ini kita aturan pakaiannya apa? Misalnya hari ini merah putih, sudah. Terus kau tahu tidak kira-kira ketika kau tidak pakai sepatu hitam konsekuensinya apa atau sanksinya apa? Dia tanya begitu siswa. Nah, jadi di sini mulai menunjukkan bahwa seorang guru itu mulai mengontrol muridnya, pemantau.
Dan yang terakhir itu posisi sebagai manajer. Nah, posisi ini yang harus kita ambil dalam proses pembelajaran di sekolah. Jadi posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kadang-kadang kita guru yang memberikan solusi untuk siswa. Siswa tidak bisa baca, kita yang beri solusi, kau harus belajar di rumah. Kita tidak tahu, mungkin karena di rumah dia tidak bisa belajar, mungkin lampunya tidak ada kah, atau mejanya tidak ada dan lain-lain. Nah, di sini kita posisi manajer itu menggali murid agar murid menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Nakal di sekolah, kita jangan marah, kita tanya dia, kira-kira kenapa kau nakal? Nah, bagaimana untuk mendukung posisi sebagai manajer ini dalam menyelesaikan masalah siswa, kita dengan yang namanya tadi restitusi. Pernah dengar kata restitusi ya? Jadi kalau di ini PMM itu banyak segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen tahun 2004, yaitu restitusi. Jadi restitusi tadi berada pada posisi kita, kontrol kita guru sebagai manajer tadi. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, memberikan tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada posisi yang benar. Nah, ini ada tahapan-tahapan restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua itu memvalidasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini. Misalnya ada siswa yang berbuat salah, ketika pada saat menstabilkan identitas, kita guru itu berkata misalnya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita harus mengembalikan siswa kembali ke identitasnya. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu guru juga pernah berbuat salah. Terus kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Dan di sini bapak ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah atau siapa yang benar, tetapi bapak dan ibu guru atau ibu guru mencari solusi dari permasalahan yang ada. Nah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersifat baik kepada dirimu? Dan kita mengembalikan siswa yang dari tadi berbuat salah kembali kepada identitas dirinya. Yang berikut itu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu artinya anak membuat suatu kesalahan itu pasti ada alasannya. Kita jangan sampai datang-datang tiba-tiba putar di perut, di telinga. Nah, kita tidak tanya mereka, kira-kira mereka buat ini alasannya apa. Makanya tadi hubungan lagi dengan kebutuhan dasar tadi. Ketika anak berbuat sesuatu itu pasti ada alasannya. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Misalnya dia memukul temannya, dia bisa berbuat begitu. Pasti dia bilang, oh iya Pak Guru tadi harus untuk saya pukul. Coba kalau saya tadi ambil yang bakso tidak, itu kan lebih tidak bagus kan? Jadi kita membuat siswa sadar. Dan yang kedua tuh kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, itu yang penting. Kita harus tanya, menanyakan alasan. Jadi biarkan siswa yang menjawab. Kamu boleh tetap apa yang penting bagi kamu. Misalnya ketika dia berkelahi dengan teman, apa yang penting bagi kamu? Teman atau musuh?
dia atau menjadi temannya dia. Terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Itu contoh-contoh yang bisa kita kembangkan ketika kita menghadapi murid yang sedang berbuat salah atau mengalami masalah. Apakah kamu bisa melakukan dengan baik lagi besok? Nah, yang berikut kita menghubungkan tadi kesalahan anak itu dengan keyakinan. Anak melihat kesalahan yang dihubungkan dengan norma-norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Menanyakan keyakinan. Jadi guru menghubungkan kembali dengan keyakinan kelas tadi. Misalnya kalau dia ribut di kelas, berarti kita tanya, keyakinan apa yang sudah kau langgar? Jangan kau di kelas ribut, kau tidak tahu kita sebuah peraturan kelas bahwa tidak boleh ribut di kelas. Jangan, kita tanya siswa, kira-kira yang kamu ribut di kelas itu keyakinan apa yang sudah kamu langgar, yang itu sudah kita sepakati. Jadi mungkin siswa menjawab, oh saya saling menghargai, menghormati, itu yang saya sudah langgar. Terus apa yang kamu rasakan ketika kamu lakukan itu? Terus yang terakhir itu, kira-kira apa yang ingin Anda lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu? Menanyakan keyakinan. Oh, berarti saya akan mematuhi lagi keyakinan kelas dan lain-lain. Itu tentang segitiga restitusi. Nah, coba kita lihat video ini. Memang video tidak ada suara, tetapi video praktik ini. Tapi di sini saya sudah tulis dengan dia punya contoh teks ini percakapan. Jadi ini contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi tadi ada tahapan-tahapan dari segitiga restitusi tadi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas itu berdasarkan kita menggeser dari identitas yang gagal, siswa yang salah tadi, kembali ke posisi yang benar. Terus yang validasi tindakan yang salah, menanyakan alasan mengapa siswa melakukan tindakan yang salah itu. Terus yang berikut itu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah tadi seperti tadi saya berikan contoh tadi. Jadi misalnya kalau dia ribut di kelas, kita mengaitkan tindakan apa yang atau keyakinan mana yang sudah kamu langgar. Jadi ini contoh kasus yang mungkin terjadi di sekolah. Nah ini. Jadi mengejek, ada siswa dan kalista dia mengejek temannya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru. Kadang-kadang kita guru ambil tindakan, kau ini tukang ejek teman. Nah, bagaimana proses menyelesaikan masalah ini dengan pendekatan segitiga restitusi? Ini contoh yang pertama itu kita memberikan salam, terus siswa menjawab. Nah kita tanya, tahu tidak kenapa Pak Guru panggil, atau tahu tidak kenapa kau disuruh menghadap Pak Guru? Pasti anak menjawab, oh tadi Pak Guru saya mengganggu teman, atau dia pasti menjawab. Kalau kita pakai hukuman, dia pasti akan sembunyi. Berbeda tadi. Kenapa kalau kita buat hukum? Kalau anak tahu kalau dia buat salah, tetapi dihukum oleh guru, makanya ketika kita tanya sampai kita mau teriak darah tinggi pun dia tidak akan jawab. Kenapa? Dia takut dihukum tadi. Makanya tidak boleh memberi hukuman tadi seperti itu tadi.
setelah itu tahap menyampaikan identitas tadi. Jadi siswa itu dipanggil menghadapi, jangan kita namanya siswa, jangan kita marah di depan teman-temannya. Kita memarah siswa, kita marah di dalam ruangan, kita panggil dia. Misal dia masalah dengan yang satu, jangan dua-duanya kita panggil. Kadang-kadang kalau kita lihat siswa masalah dengan temannya ini, dua orang kita panggil satu kali. Ini kan repot lagi, kita tidak akan bisa dapat solusi itu. Karena satu jawab, satu takut aman. Kita panggil satu-satu. Setelah itu satu sudah dapat, kita panggil satu yang lagi sudah, baru kita panggil keduanya. Jangan satu kali kita panggil dua-duanya bertanya, kenapa kau ini buat seperti ini? Pasti dia tidak jujur deh, takutnya gini. Ya ini pasti, dia pukul saya tadi bukan saya begini. Dia di sini pasti. Tadi saya pukul dia bukan karena itu ibu. Nah kita yang pusing. Jadi kalau kita panggil satu orang saja, makanya kita tanya dengan pola segitiga restitusi tadi, menghubungkan dengan keyakinan yang sudah kita bangun, maka yang namanya guru marah, yang apa itu tidak atau darah tinggi itu, restitusi itu menurunkan darah tinggi menurut saya. Kita tidak ya, karena kita membuat siswa menemukan sendiri solusinya, bukan kita yang mencari solusi. Kita yang memaksakan solusi, tapi siswa menemukan sendiri solusinya. Nah ini contoh, setelah saya panggil yang kedua, setelah panggil dia kita tanyakan siap tidak memaafkan teman tadi yang berbuat salah. Siap. Kalau kita panggil dua-duanya sekali, kita tanya di depannya dia pasti malu-malu bertanya di depan guru. Nah, setelah itu kalau dia sudah siap, kita panggil keduanya untuk dipertemukan untuk saling memaafkan. Lihat ini contoh intervensi yang kita berikan kepada siswa ketika siswa melakukan kesalahan. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Jadi kesepakatan apa yang kamu langgar? Nah, jadi ini yang namanya intervensi 30 detik. Kita memberikan apakah tugas kamu saat ini. Nah sekarang sebagai bahan refleksi kita bisa tulis di satu, ibu bisa minta bantu ambil APS ya. Ini posisi kita selama ini. Posisi kontrol kita selama ini. Itu pertanyaan refleksi. Kira-kira yang selama ini kita jalankan di kelas, posisi kontrol kita tuh di posisi mana? Apakah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, pemantau, teman, atau manajer? Kita refleksi sesuai dengan ya. Yang selama ini pernah kita, yang selama ini ada di dalam diri kita selama ini. Kita berbagi dua, saya kata bisa bagi.
kontrol kita selama ini dengan siswa itu? Apakah selama ini masih sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, terus pemantau tadi, dan manajer. Terus selama ini ketika siswa ada yang bermasalah, kira kita menyelesaikannya bagaimana? Apakah kita memberikan solusi atau kita meminta siswa menemukan solusinya sendiri? Terus yang ketiga, apa yang ingin kita ubah setelah mendapat materi ini? Apa yang ingin kita ubah? Mungkin saya minta bisa 1 atau 2 orang guru bisa menjawab pertanyaan ini secara langsung. Apa guru? Silakan Pak Peter. Baik. Posisi kontrol kita selama ini, saya pikir selama ini kita bisa fungsikan itu ada tiga itu kita pakai kadang-kala. Manajer juga masuk di situ, teman juga kita kadang masuk di situ. Apalagi yang satu nih, penghukum juga ada di situ. Itu untuk pribadi saya, Pak. Untuk pribadi saya. Yang lebih dominan itu? Yang lebih dominan itu sebagai teman. Itu posisi diri saya sendiri. Lalu yang kedua, bagaimana kita menyelesaikan masalah. Ya, terkadang kita sendiri yang mencarikan solusi, bukan anak sendiri yang menemukan solusi. Lalu di poin yang ketiga, apa yang ingin kita ubah? Ya, setelah kami mendapatkan materi hari ini, kira-kira ke depan kami bisa merefleksikan diri kami melakukan sesuai dengan apa yang baru kami dengar, baru kami lihat, bahwa sebagai seorang guru itu harus kita ambil posisi bagian manajer. Di situ ada pemantauan, di situ ada hukuman, di situ juga ada teman. Sekian dan terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Pak Peter yang sudah berbagi. Mungkin ada satu ibu mungkin bisa berbagi. Selama ini kita berada pada posisi kontrol yang mana? Bapak Ibu guru. Oke, Ibu Rita. Terima kasih. Kalau dari saya ada 5 posisi kontrol itu dalam kegiatan KBM. Posisi kontrol yang saya pakai itu biasa yang pertama tuh melihat masalah dulu, kemudian kalau sudah ditemukan masalah bisa sebagai penghukum. Yang ketiga juga sebagai teman, kembali menjadi teman. Ketiga posisi kontrol itu, dari ketiga posisi kontrol itu sebagai pencari masalah. Kemudian kalau sudah ada masalah yang salah satunya masalah yang pertama itu sebagai penghukum, salah satu siswa yang buat salah kasih siswa yang buat salah hukum. Kemudian yang ketiga itu kembali lagi ke posisi teman. Dari ketiga itu yang paling saya suka itu sebagai teman. Baik, terima kasih. Nah, dari teman-teman dari kedua jawaban dari Pak Peter dan Ibu Sinta tadi. Jadi ingat, boleh saja posisi teman, pemantau, tetapi yang diukur di sini
adalah posisi sebagai kita perlu menjadi sebagai manajer. Jadi yang dituntun itu adalah manajer. Mengambil posisi sebagai manajer seperti tadi. Memberikan, kita tidak memberikan solusi, tetapi kita menggiring siswa menemukan solusinya sendiri. Restitusi ini bukan saja kita bisa terapkan di sekolah, tetapi juga bisa di rumah, dengan anak kita di rumah, dengan mungkin dengan suami kita, dengan istri kita. Kalau gunakan restitusi, mungkin pengalaman kalau kita dengar bahwa orang ini keluarga ini mungkin selama mereka menikah tidak pernah yang ribut apa. Mungkin mereka menggunakan tahap ini restitusi tadi. Jangan kita bilang kamu harus begini. Kamu tahu kalau kamu salah kamu pukul teman itu tidak boleh pukul teman. Itu kamu melanggar peraturan. Dan siswa itu tidak menemukan. Akhirnya nanti kita pelanggar lagi. Tapi kalau kita ambil solusinya dari mereka, yang kita bangun ketika mereka menemukan solusinya sendiri, itu akan menjadi istilah pelajaran mereka ke depannya. Oh, kemarin saya sudah berjanji sudah tidak melanggar itu lagi. Jadi selalu menghubungkan dengan keyakinan yang sudah dibangun atas dasar kesepakatan bersama. Nah, baik yang terakhir itu kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Dari yang pertama tadi kita membahas tentang yang namanya budaya positif di sekolah. Artinya kita membuat lingkungan sekolah itu menjadi tempat yang nyaman, tempat yang dirindukan, tempat yang enak untuk siswa datang menuntut ilmu. Terus yang berikut, kita sebagai guru bukan salah satu atau satu-satunya sumber belajarnya siswa. Kita bisa melibatkan orang tua, melibatkan masyarakat sekitar untuk membantu kita dalam proses pembelajaran. Dan guru itu tugasnya itu menuntun siswa untuk mencapai kodratnya sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga siswa itu menjadi manusia dan menjadi anggota masyarakat yang diinginkan. Menuntun siswa mencapai kodratnya, itu yang perlu kita catat, bahwa kita itu tugas kita adalah menuntun. Ada yang lebih bahasa yang satu lagi itu menghamba. Yang namanya menghamba pada anak, bukan kita guru itu kita menjadi hambanya anak. Menghamba pada anak artinya kita menuntun mereka. Seperti tadi, kita sama dengan petani. Petani itu ketika dia tanam padi, benih padi, kita hanya bertugas kasih pupuk, bersihkan gulma-gulma, rumput-rumput di sekitar, merawat dia sampai tumbuh sampai dipanen. Kita tidak bisa memaksa sekali lagi padi itu tumbuh jadi jagung. Ada yang kita tanam jagung, ya kita rawat dia tumbuh jadi jagung. Nah, siswa begitu juga, punya karakter masing-masing dan punya potensinya masing-masing. Terus yang berikut, kesepakatan kelas untuk membuat budaya positif di sekolah, di dalam kelas, pembelajaran berjalan dengan baik, maka kita harus yang namanya membuat kesepakatan kelas. Sebelum mulai pembelajaran atau dari awal tahun kita sudah ada kesepakatan kelas kita. Penting kesepakatan kelas itu untuk menjadi bahan refleksi untuk anak-anak ketika mereka lihat ada kesepakatan, mereka tidak akan melanggar. Dan kesepakatan itu ditempel di dinding yang mudah dibaca oleh siswa. Kalau kesepakatan sekolah kita di papan di depan sekolah kita buat, kesepakatan kelas kita tempel di kelas yang mudah dibaca siswa. Ketika mereka masuk, kita hari ini ada pelajaran ini, kesepakatan seperti ini. Jadi di kelas itu tidak ribut, yang namanya tidak aktif dan lain-lain. Terus yang berikut tentang 50 sisi kontrol, kebutuhan dasar manusia. Ingat manusia tadi ada 5 kebutuhan dasar. Jadi setiap perilaku yang dilakukan oleh baik siswa ataupun kita guru hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar itu. Makanya kita harus memahami tentang kebutuhan dasar dari siswa atau kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Sehingga kita tidak lagi emosi, istilahnya bilang emosi bodoh. Kita lihat siswa dia suka bermain, itu kebutuhan dasarnya mungkin dia hobinya untuk mencari kekuasaan tadi, ingin dipuji oleh teman-temannya.
Jadi bagaimana kita menuntun supaya dengan cara restitusi tadi, jangan yang begini, jangan terlalu. Jadi memberikan stimulus respon. Kita memberikan stimulus, mengubah mereka secara pelan-pelan. Kadang-kadang kita darah tinggi. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa anak itu dia melakukan sesuatu itu ada tujuan dan kebutuhan dasar. Datang ke sekolah tidak makan itu bukan karena dia ada alasan bilang dia bangun terlambat. Dia punya tujuan. Mungkin saja dia tahu temannya ada yang bawa bekal. Dia ingin mendapat perhatian dari temannya. Itu ada tujuan yang timbul dari dalam diri. Terus menjalankan sebuah peraturan itu harus melalui motivasi dari dalam diri. Kita menuntun siswa untuk melakukan sesuatu itu sesuai dengan motivasi yang terdapat dari dalam dirinya, membangun mereka dari motivasi diri. Begitu juga kita guru, melakukan sesuatu sesuai dengan motivasi yang terdapat atau yang ada dalam diri kita. Jangan motivasi dari luar. Jangan karena takut dihukum, jangan karena mau dapat imbalan, tetapi kita membangun itu untuk sesuai dengan kebutuhan diri kita. Saya melakukan ini agar saya bisa menjadi lebih baik, bisa berubah dan lain-lain. Bukan takut dihukum, takut ini, takut itu. Nah, yang berikut dan terakhir itu tentang posisi kontrol tadi. Ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, sekarang itu kita mungkin posisi banyak di penghukum, membuat merasa bersalah, teman atau pemantau. Nah, sekarang mungkin setelah kita mendengarkan materi ini dan mempelajari lagi nanti di modul-modul di dalam PMM, kita bisa menjadi manajer di sekolah kita masing-masing dan di kelas kita masing-masing. Manajer bukan hanya untuk guru, tapi kepada sekolah juga ketika menyelesaikan masalah guru pada posisi manajer. Ketika di rumah juga dengan anak atau dengan istri, dengan suami, posisinya kita manajer. Selalu berusaha orang itu menemukan sendiri solusi dari masalah. Kita jangan sebagai manajer itu bukan pemberi solusi, tetapi menuntun mereka menemukan solusi dari masalahnya sendiri sehingga mereka dapat berubah sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Dan yang terakhir itu langkah yang apa itu restitusi. Jadi sangat penting sehingga restitusi itu ada 3 tadi: menstabilkan identitas, memperbaiki tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Selalu menghubungkan dengan keyakinan yang telah kita sepakati bersama. Jadi kalau posisi manajer dengan menggunakan restitusi dalam menangani masalah, maka sebuah masalah akan teratasi. Budaya positif dan lingkungan positif di sekolah kita akan terwujud. Jadi itu saja materi kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang dan mohon maaf jika ada misalnya materi yang dipaparkan belum terlalu membuat Bapak Ibu guru mengerti, bisa belajar lagi dari platform Merdeka Merdeka. Di PMM ada materi modul tentang restitusi, budaya positif di sekolah dan lain-lain. Akhir kata, atas nama pribadi saya dan juga rekan kerja di SDK Bangka, saya mengucapkan terima kasih banyak.